berdoa teman-teman. Kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan jadikan buat kami. Dan kami bersyukur karena hari ini adalah hari perhentian di mana kami dapat datang dan datang ke rumah-Mu Tuhan. Dan berhenti dari semua kegiatan rutin kami. Di sini kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, kami memuliakan Engkau. Biarlah kiranya pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Dan begitulah kiranya Tuhan Engkau mendapati hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, waktu kami baca firman Tuhan, waktu kami renungkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan berbicara melalui firman-Mu itu untuk kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah hari ini Tuhan, firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, yang berbicara kepada yang mendengarkan dan berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga biarlah kami menjadi sebuah komunitas yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Bapa kehendaki. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau karena kami anak-anak-Mu siap dengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Teman-teman, hari ini saya diberikan sebuah tema tentang different, ya, tentang perbedaan. Kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-12, 1 Korintus 12, ayat yang ke-12. Saya ajak teman-teman untuk bisa buka Alkitabnya, ya, bisa lihat aplikasi di handphonenya. Kita akan baca ayat ini satu ayat, hanya satu ayat saja. Kita baca bersama-sama ya. Udah siap? 1 Korintus 12 ayat 12. Dua, tiga, ya. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, slide saya boleh? Oke. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat di slide ini ya, ada kata it's okay to be different. Ya, oke, nggak apa-apa kalau kita itu beda. Oke, nggak apa-apa kalau kamu itu berbeda dengan temenmu yang lain. Nah, kalau dengar kata beda, kira-kira teman-teman, apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Apa yang pop up dalam pikiranmu waktu kamu dengar kata different? Saya tanya nih, apa kira-kira? Yang pakai jas. Apa? Kalau dalam pikiran muncul different itu apa sih? Berbeda itu terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Apa yang muncul dalam pikiranmu kalau dengar kata different? Teman-teman yang lain coba pikirin, apa ya? Ini kan biasa ya, yang kita munculnya. Tapi waktu ditanya, kira-kira yang biasa kadang-kadang justru jadi ada apa ya? Karena terlalu biasa sehingga kemudian kita nggak mikirin apa ya. Nah, teman-teman waktu saya merenungkan ini, saya juga pikir-pikir apa ya kalau yang muncul dalam pikiran saya kalau kemudian ada kata different begitu. Nah, teman-teman yang muncul ini teman-teman ya. Sorry ya. Yang muncul ini. Nah, yang muncul adalah perbedaan itu adalah natur dari manusia sebetulnya. Betul nggak? Tadi WL udah kasih tahu tuh, lihat tangan kanan sama tangan kiri udah beda, betul nggak? Ya, nggak sama. Jadi perbedaan itu adalah natur atau hakikat atau memang seperti itulah yang Tuhan ciptakan. Kita itu memang berbeda. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang diciptakan sama
oleh Tuhan. Setiap orang berbeda teman-teman. Dan kalau teman-teman dan bahkan anak kembar identik pun tidak sama. Tangan kanan sama tangan kiri tidak sama teman-teman. Ya kan? Kalau kamu sering pakai tangan kanan, maka tangan kananmu kemungkinan ukurannya akan lebih besar. Kalau kamu suka pakai tangan kiri, kemungkinan tangan kirimu yang lebih besar. Coba perhatikan tanganmu. Ada yang sama? Pasti beda kan? Ya. Coba lihat matamu. Nggak bisa lah ya, masa mata lihat mata, ya kalau jeruk makan jeruk bisa ya. Mata lihat mata nggak bisa. Tapi pasti berbeda. Nah, kalau kita berkata memang perbedaan itu adalah natur dari manusia, maka teman-teman setuju juga nggak kalau saya bilang begini, kalau begitu perbedaan adalah sesuatu yang baik. Betul? Perbedaan itu bukan sesuatu yang buruk. Beda itu baik. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang memang Tuhan taruh di dalam diri manusia. Setiap kita. Nah kalau saya bilang, kalau teman-teman setuju bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang baik, berarti teman-teman juga setuju bahwa seharusnya perbedaan itu tidak menimbulkan masalah dalam hidup kita. Betul ya? Betul nggak? Kalau sesuatu yang baik, seharusnya tidak mungkin berakibat buruk. Ya, karena baik dan buruk seharusnya tidak bisa sekaligus ada. Kalau ada yang baik, yang buruk itu harusnya tidak ada, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau perbedaan itu adalah yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan tidak pernah menciptakan yang buruk dalam diri kita, bahkan waktu penciptaan dia katakan semua yang diciptakan sangat baik, berarti teman-teman perbedaan adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan, dan perbedaan itu adalah baik, dan perbedaan itu tidak menimbulkan permasalahan. Tetapi teman-teman ya, dalam kenyataannya seperti apa? Ya, teman-teman lihat ini ya. Saya baru ngecek lagi, ternyata perang Rusia dan Ukraina sampai hari ini belum selesai. Entah udah berapa lama perang itu berlangsung. Betul nggak ya? Serem banget. Dan betapa bersyukurnya kita hari ini, kita ada dalam kondisi damai meskipun ada banyaklah permasalahan di negara kita, tapi kita tidak dalam kondisi perang. Dan teman-teman, ada orang-orang yang berkata bahwa kenyataannya bahwa penyebab masalah di antara mereka adalah karena mereka berbeda. Perbedaan itu bisa menyebabkan perpecahan dan bahkan kekerasan. Ada perang, ada orang yang perang karena apa? Karena beda ideologinya. Misalnya bukan hanya Ukraina dan Rusia, ya. Tapi ada negara yang sebetulnya mereka itu satu suku, bahkan mungkin saja ada yang bersaudara, tapi kemudian berperang, pisah sampai hari ini nggak akur. Ya. Tahu nggak negara mana? Namanya sama, cuma belakangnya aja beda. Negara mana? Korea, betul. Korea Utara dan Korea Selatan. Beda apa mereka? Sama-sama orang Korea. Ya, mungkin logatnya, dialeknya agak sedikit beda, tapi sama-sama mereka pakai bahasa Korea, teman-teman. Tapi gara-gara beda ideologi, ya, mereka memahami politiknya secara berbeda. Mereka berperang satu sama lain, dan sampai hari ini nggak selesai-selesai. Ya, kalau saya teman-teman ini kan ada yang kirim apa ke Korea Selatan, nanti Korea Utara balas kan. Kalau nggak salah ada yang dikirim kotoran, bukan? Bayangkan ini dua negara yang sama-sama bersaudara sebetulnya, sama-sama orang Korea. Dan tidak sedikit teman-teman yang menikah kemudian akhirnya divorce. Saya baru kemarin pagi teman-teman, jam-jam 9 kira-kira saya buka WA saya, buka Instagram saya, dan saya lihat ada seorang teman saya yang sakit dan kemudian saya sapa teman saya ini ya, dia tidak tinggal di Indonesia, dia tinggal di luar negeri. Saya bilang, kamu sakit apa gitu ya. Lalu kemudian dia cerita sedikit tentang sakitnya. Dan setelah itu teman-teman, setelah dia cerita tentang sakitnya, dia kasih satu bad news. Dia bilang, Ron, gue sama suami gue bercerai. Mereka memang tidak punya anak, tapi mereka sudah bersama-sama itu 16 tahun. 16 tahun. Saya berpikir mereka pasangan yang romantis, ya,
mereka pergi ke banyak negara, mereka pernah tinggal di Israel, bahkan ya belajar tentang Alkitab bareng-bareng begitu ya, beberapa tahun di Israel, tapi kemudian mereka pulang dan ternyata mereka divorce. Ada banyak posting di Instagram mereka, sebetulnya kelihatannya mereka baik-baik, bisa jalan pagi bareng dan sebagainya. Saya pikir meskipun mereka tidak punya anak, tapi kelihatannya mereka ini benar-benar bahagia gitu ya. Tapi kemarin saya mendengarkan sad story. Saya bilang, one day kamu main ke Bandung, kita cerita-cerita ya, saya bilang. Atau kapan kamu mau cerita? Dia bilang, doakan aku karena hari ini aku sedang membangun hidupku satu-satu. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman ada di sini yang juga mengalami itu di dalam keluargamu. Papa mama itu pisah. Ya. Karena apa? Karena mungkin alasannya mereka bilang, sekarang udah beda. Padahal dulu teman-teman visinya sama, nilainya sama, karakternya mungkin cocok, tapi kemudian satu hari kemudian cerai. Teman-teman, gara-gara beda agama, orang juga bisa saling memusuhi. Betul ya? Kalau tadi ada orang Korea sama orang Korea, kemudian akhirnya beda ideologi, kemudian mereka pisah. Di Indonesia juga pernah ada kerusuhan, saling membunuh, sama-sama kulitnya sama-sama rambutnya sama, tapi kemudian saling bunuh. Tahu kalian kasus ini? Kerusuhan beberapa tahun yang lalu, ya, yang ada di Ambon. Sama-sama orang Ambon. Ya, almarhum Glenn Fredly bahkan mengabdikan dirinya waktu saya nonton itu betul-betul untuk bagaimana Ambon itu bisa bersatu. Dan dia pakai musik untuk bersatu. Bayangkan sama-sama orang Ambon, tapi kemudian karena satu Islam, satu Kristen, kemudian baku hantam satu dengan lain. Jadi teman-teman, yang saya ingin ceritakan pagi hari ini begini. Perbedaan itu sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan dan tidak ada yang salah tentang itu. Tetapi kenyataannya hari ini teman-teman, kenyataannya perbedaan itu menimbulkan permasalahan teman-teman. Atau dengan kata lain kalau saya mau simpulkan begini. Perbedaan adalah sesuatu yang baik, tetapi teman-teman di dalam keberdosaan kita tidak bisa memahami dan tidak bisa berjalan di dalam perbedaan teman-teman. Teman-teman, kalau begitu sebetulnya bagaimana kita bisa memahami perbedaan yang ada di antara kita? Karena teman-teman tadi Civina bilang kita ini satu keluarga, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan yang punya banyak perbedaan. Ya, bisa seharusnya kita itu bisa bersatu, seharusnya ada saling melengkapi, saling membangun. Tetapi teman-teman bisa juga karena perbedaan itu kita juga bisa saling menyakiti. Kita bisa pelayanan bareng-bareng, tetapi bisa juga karena sesuatu hal yang berbeda dari kita, pelayanan itu bisa hancur. Gara-gara apa? Gara-gara berbeda? Bukan. Tapi dalam kalimat ini teman-teman, gara-gara dalam keberdosaan, perbedaan yang baik yang harusnya melengkapi itu kemudian jadi hancur. Dan waktu Paulus menuliskan ayat 12 ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan kalimat ini, Paulus itu tidak sedang bicara tentang tubuh manusia, betul ya? Dia nggak sedang bicara soal tubuh. Meskipun dia sebutkan nih, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Tapi sebetulnya Paulus tidak bicara tentang tubuh. Tapi dia sedang pakai tubuh sebagai sebuah persamaan, sebuah analogi, supaya jemaat di Korintus itu memahami bahwa kamu itu sama seperti tubuh yang satu. Memang anggotanya banyak. Teman-teman, saya kasih warna yang berbeda tuh ya. Antara satu dan banyak. One and many. Kalau kita baca Alkitab, teman-teman, one and many itu seringkali jadi problem yang terjadi di dalam Alkitab. Jadi perpecahan. Tapi sebenarnya natur kita yang diciptakan oleh Tuhan itu memang one and many. Coba lihat kursi yang kamu duduki. Perhatikan. Berapa kursi yang kamu duduki? Satu bukan? Tapi satu kursi yang kamu duduki itu terdiri dari banyak. Tidak hanya kursi itu. Ya. Kalau kamu lihat ada kain, ada besinya. Bahkan kain yang kamu duduki, busa yang kamu duduki itu nggak bisa satu. Pasti many. Betul? Apapun yang kamu lihat. Ini misalnya bahan yang saya injek ini. Mungkin ini kelihatannya satu.
Kalau saya ambil satu bagian, kelihatan cuma satu. Tapi kalau di zoom, ya, kalau di zoom in, teman-teman tahu bahwa itu ternyata banyak. Dan one and many itu adalah sesuatu tema yang sebetulnya besar di dalam Alkitab. Satu tapi banyak. Nah, teman-teman, satu dan banyak ini bisa jadi kekuatan tapi juga bisa jadi masalah. Dan saat itu kondisi orang Kristen di jemaat Korintus sedang dalam kondisi yang tidak baik. Karena mereka mengalami perpecahan. Mereka berselisih satu dengan yang lain. Mereka bertengkar karena mereka punya pembina rohani kebanggaan mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca di 1 Korintus yang di pasal awal-awal, ada yang bilang begini ya, ada yang bangga dengan Paulus karena pembina rohaninya Paulus. Ada yang bangga dengan Lukas, ya. Ada yang bangga dengan Apolos. Apolos itu seorang pengkhotbah juga. Lalu kemudian ada yang bahkan bilang bangga gini, kalau lu punya pembina rohaninya itu adalah Paulus, Apolos, Lukas, kalau gua pembina rohaninya langsung Tuhan Yesus. Sampai begitu teman-teman coba nanti baca di 1 Korintus pulang kamu lihat. Mereka bertengkar, mereka membanggakan masing-masing pembina rohani mereka teman-teman. Dan di pasal 12 ini mereka bertengkar gara-gara apa? Mereka bertengkar karena masing-masing membanggakan karunia rohani yang mereka miliki. Ini sebetulnya ironis, kenapa? Karena begini teman-teman, karena sebetulnya karunia rohani adalah kemampuan rohani yang Roh Kudus berikan kepada kita waktu kita percaya Yesus, supaya apa? Supaya kita bisa melayani orang lain. Ya. Saya percaya begini misalnya teman-teman ya. Tiap-tiap kita memang punya bakat, tapi bakat itu juga siapa yang kasih? Tuhan kan? Tetapi waktu kita percaya Tuhan Yesus, ada kemampuan, ya, ada spiritual gift yang Roh Kudus itu berikan kepada kita. Misalnya teman-teman, kalau tes karunia, saya itu paling besar adalah karunianya mengajar begitu, ya, mengajar. Tapi karunia mengajar itu tampaknya menjadi sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya waktu saya percaya Tuhan Yesus. Kalau saya flashback kembali, waktu saya percaya Tuhan Yesus, waktu itu SMA teman-teman, nggak lama kemudian saya diajak melayani sebagai guru sekolah minggu. Langsung bisa ngajar? Nggak bisa, perlahan-lahan. Jadi ada karunia yang Tuhan berikan, lalu kemudian ada usaha yang kita berikan. Tapi semuanya itu dibalik menjadi satu, di mana karunia rohani adalah sesuatu yang Tuhan berikan supaya kita bisa melengkapi, berkontribusi kepada tubuh Kristus yang lain, pada jemaat yang lain, pada teman-teman rohani kita yang lain. Tetapi heran sekali di 1 Korintus ini, jemaat Korintus ini punya karunia rohani, malah kemudian menimbulkan perpecahan. Ya, karena apa teman-teman? Karena dosa. Ya. Karunia rohani menjadi sesuatu yang mereka banggakan dan kemudian mereka merendahkan karunia orang lain yang dianggap lebih rendah. Teman-teman, apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini adalah perbedaan yang kemudian disalahartikan sehingga kemudian menimbulkan perpecahan. Teman-teman boleh lihat flashback kembali ke dalam hidupmu masing-masing. Mau kamu SMP, mau kamu SMA, mau kuliah, kerja, coba perhatikan. Setiap perbedaan yang menimbulkan perpecahan dalam hidupmu yang kamu alami di sekolah, yang kamu alami di tempat kerja, yang kamu alami di kampus, yang kamu alami mungkin di keluarga, perbedaan itu harusnya bisa saling melengkapi, tapi karena disalah mengerti, tidak mengerti desain yang semula, maka kemudian itu menimbulkan perpecahan teman-teman. Teman-teman, perbedaan yang disalah artikan sehingga menimbulkan perpecahan itu sama seperti satu grup musik yang terdiri dari beberapa alat musik, tapi kemudian mereka ingin menonjolkan diri sendiri. Masing-masing. Tadi kita sudah lihat ya, kita bisa nyanyi, kita bisa memuji Tuhan, karena pemain musiknya, karena singernya, mereka bisa kompak. Betul kan ya? Tapi gimana kalau mereka kemudian mainnya suka-suka sendiri? Ingin menonjolkan sendiri. Kita lihat, kita coba ya. Saya minta tadi yang ada trio, apa tadi? Trio macan, silakan maju ke depan. Nah, teman-teman saya mau tes nih. Ini masing-masing kan berbeda, bass, ya, ada drum, ya, drum nggak ada nadanya sih ya. Lalu kemudian ada
keyboard ya, lalu kemudian ada gitar. Oke ya. Nah, saya ingin tes. Tadi nyanyi bagus kan? Kita mau tes lagu tadi yang terakhir, tahu lagunya apa? Lupa ya. Tinggikan dirimu, bisa ya? Tinggikan dirimu, ya oke ya? Ya, mereka akan pancing dengan nada yang mereka nyanyikan dan kita minta singer dan WL nyanyikan. Oke? Are you ready? Boleh ya? Oke. Silakan. Oke, stop. Gampang nggak nyanyi? Gampang ya. Coba bikin yang beda, yang lebih beda. Agak susah nggak ya? Susah. Kenapa susah, Vin? Karena beda nada. Wah, tahu ya, beda nada ya. Susah nggak sih? Susah. Susah. Yang tadi yang gini-gini ya? Susah. Itu dengerin apa sih? Dengerin itu piano. Oh, dengerin kedengaran. Oke, thank you ya teman-teman. Nah teman-teman kasih aplaus dong mereka udah main ya. Ya pemusik boleh turun ya. Nah teman-teman, tadi sih sebetulnya nggak gitu-gitu sulit gitu ya. Sulit tapi nggak gitu-gitu sulit, tapi kita yang dengernya nggak enak kan? Betul nggak? Nggak ada yang enak dengernya. Baru nadanya saja sedikit berbeda ya. Mereka tidak main di nada dasar yang sama, udah kacau. Teman-teman bayangkan kalau kemudian bukan hanya nada mereka tuh main di nada yang berbeda, tapi kalau ada notnya begitu ya, itu masih notnya sama, cuma nadanya aja yang berbeda. Bagaimana kalau kemudian bukan hanya nada dasarnya yang beda, satu main lagu praise, satu main lagu worship, disatuin digabungin. Wah bisa kacau, lebih kacau. Satu lagu saja yang sama dengan nada yang berbeda, udah gak enak. Teman-teman, itu gambaran kalau perbedaan itu disalahartikan, nadanya tuh gak enak didengar di telinga kita. Teman-teman, perbedaan yang disalahartikan itu bisa menjadi seperti itu. Dan dalam kehidupan bersama teman-teman, tanpa kita sadari, kita itu juga bisa masuk dalam situasi yang sama kalau kita tidak memahami natur dari perbedaan yang Tuhan ciptakan. Misalnya begini, nih, saya sengaja ambil dua gambar ini. Teman-teman, waktu teman-teman datang ke restoran, ya, ada waiters, ada orang yang nyambut teman-teman, betul ya? Seperti gambar ini. Tapi waktu teman-teman datang ke gereja, ya, kemudian ada usher yang nyambut teman-teman. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya waktu kamu datang ke restoran dengan kamu datang ke gereja? Apa bedanya? Apa bedanya? Lalu, teman-teman, waktu teman-teman datang ke restoran, teman-teman dilayani. Betul ya? Kita mau mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi waktu kita datang ke gereja, kita melayani atau kita dilayani? Harusnya dilayani. Begitu? Harusnya melayani.
Teman-teman, kadang-kadang karena kita tidak mengerti, memahami perbedaan, teman-teman, maka kemudian bisa jadi waktu kita datang ke gereja, kita bukannya melayani, tapi kita minta dilayani. Salah satu buktinya begini, teman-teman. Kita kemudian mulai bertanya, apa untungnya buat saya datang ke gereja? Sepertinya waktu saya remaja, saya tidak pernah bertanya apa untungnya buat saya ke gereja. Nggak pernah. Tapi makin hari teman-teman, antara pergi ke gereja sama pergi ke restoran hampir mirip. Ada banyak hal yang sama teman-teman, kita maunya dilayani. Lama-lama yang berubah adalah ini pertanyaannya, apa untungnya buat saya? What's in it for me? Misalnya teman-teman, kita buka nih, hari ini kita bikin rekrutmen. Habis ini teman-teman bisa registrasi, ya. Bisa pelayanan, kita butuh banyak orang yang pelayanan. Ada orang-orang yang teman-teman lihat tampil di depan, orangnya itu-itu aja misalnya. Oh, butuh orang baru yang untuk melayani. Di belakang juga tim support juga butuh orang-orang yang bisa bergantian sehingga ada orang yang bisa ibadah, lalu kemudian minggu depannya bisa melayani. Bergantian, karena nggak ada orang misalnya mereka kemudian melayani terus teman-teman. Nah, kemudian kita bikin open recruitment dan teman-teman tanya, apa untungnya buat saya kalau saya pelayanan? Atau kemudian kita mau ajak teman-teman untuk untuk small group, join di komit. Tapi sama pertanyaan yang muncul, apa untungnya buat saya kalau saya ikut komit? Teman-teman, pertanyaan apa untungnya buat saya adalah pertanyaan yang membawa kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan ini adalah cikal bakal di mana kepentingan diri itu bertumbuh subur di dalam gereja. Sewaktu kita tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, maka teman-teman, perbedaan tidak lagi menjadi sesuatu yang baik. Dan ini adalah benih perpecahan. Lalu sebenarnya solusinya seperti apa? Teman-teman, begini, perbedaan yang ada tidak seharusnya membawa kita dalam perpecahan kalau kita memahami tujuan dari perbedaan itu. Atau dengan kata lain, saya ingin simpulkan begini teman-teman, beda itu bukan alasan buat pecah. Kalau tujuannya jelas, kita malah makin solid teman-teman. Misalnya tadi, tubuh kita itu tidak diciptakan semua sama. Tubuh kita semuanya pasti berbeda. Kenapa? Karena ada tujuannya. Ya, teman-teman, gini, analogi tubuh menolong kita untuk memahami bahwa tiap perbedaan itu punya tujuan dan fungsi yang saling melengkapi. Begitu juga di dalam tubuh Kristus. Ya, jadi analogi tubuh itu menolong kita untuk memahami bahwa memang ada tujuannya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ini saya pasti udah kerjanya AI kan. Tapi bayangkan hari ini kalau kamu punya hidung 2. Keren? Ya, hidungnya ada 2 tuh, bersusun begitu. Mungkin benefitnya adalah kamu bernafas lebih lega. Ya. Jadi kalau hidung bawah pilek, masih ada hidung atas. Ada yang mau hidungnya 2? Saya doakan habis ini. Besok bangun tiba-tiba hidungnya 2 begitu ya. Atau mungkin ya kalau nggak mau susun atas bisa susun samping, berbaris. Teman-teman, meskipun mungkin nafasnya bisa lebih lega karena lubangnya 4, ya, tapi Tuhan di dalam kebijaksanaannya tahu bahwa manusia itu hanya perlu hidung cuma 2. Hidungnya 1 maksudnya ya, lubangnya yang 2 begitu. Atau begini, bagaimana kalau kemudian hidung kita dibuat 1, tapi lubangnya juga 1? Ada yang mau? Teman-teman, tiap bagian tubuh kita diciptakan berbeda, tapi karena ada tujuan yang Tuhan berikan di dalamnya. Teman-teman, saya ajak teman-teman agak lebih dalam sedikit ya. Salah satu penafsir Alkitab berkata begini nih ya. Paulus itu berpendapat bahwa keragaman, perbedaan dapat tumbuh subur dalam komunitas dan bahkan memperkuat kesatuannya. Keragaman baru menjadi ancaman, nih perhatikan kalimat ini ya. Bagi kesatuan apabila orang-orang percaya mencampur adukan tujuan Allah dengan keinginan mereka sendiri untuk menonjol dan diakui. Diversity become a threat to unity only when individual believer confuse God's purpose. Mereka campurin dengan keinginan diri kita sendiri. Teman-teman, saya rasa kita bersyukur dengan youth yang cukup banyak. Dan teman-teman tahu bahwa tidak semua gereja bisa punya 200-an anak youth.
Tapi kalau masing-masing mencari keinginannya sendiri, bukan God's purpose, datang mau dilayani, bukan melayani teman-teman. Teman-teman, kita yang terjadi adalah sebuah perpecahan. Teman-teman, waktu kita memahami tujuan Allah bagi kita di dalam komunitas orang percaya, maka teman-teman, perbedaan itu bukan melemahkan, bukan memecahkan, tapi justru menguatkan. Teman-teman, sekali lagi saya ingin katakan begini, beda itu bukan alasan untuk pecah. Kalau tujuannya jelas, kita malah makin solid. Sebab itu teman-teman, coba tanyakan lagi, fungsi saya, tujuan saya, waktu saya ada di komunitas ini apa? Itu karena diri saya sendiri atau apa yang Tuhan mau? Teman-teman, saya ambil ilustrasi begini. Ada yang pernah, teman-teman pernah ada yang ngerjain puzzle sebesar ini? 1000-an? Ada yang pernah? Wah, berapa lama ya ngerjain puzzle 1000 keping? Berapa bulan? Sebulan? 3 bulan? 3 hari? Wow, 24 jam kali 3. Kamu bayangkan, kamu udah susun puzzle itu selama 3 hari, gak makan, gak minum, gak misalnya. Wah, udah seneng banget. Lalu tiba-tiba ada 1 keping hilang. Aduh, kecewa kan ya? Bayangkan udah pakai waktu yang banyak untuk itu, tiba-tiba ada 1 keping hilang. Teman-teman, jika 1 keping gambar hilang, gambar itu menjadi tidak sempurna. Teman-teman, begitu juga di dalam komunitas, teman-teman. Perbedaan tiap orang itu melengkapi tujuan Allah yang lebih besar daripada tujuan kita sendiri. Sebab itu sewaktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu jadi salah satu bagian dari tubuh Kristus. Dan teman-teman, siapapun teman-teman, masing-masing teman-teman punya peranan di dalam tubuh Kristus di tempat ini. Jadi kalau ini semua puzzle, tapi ada 1 orang yang hilang, 1 orang yang tidak ikut ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, gambar Kristus di gereja ini menjadi tidak lengkap. Dengan kata lain, saya mau bilang begini, kamu berarti untuk tujuan yang lebih besar di gereja ini. Ya, saya ingin lihatkan 1 video, slide-nya, boleh? Kita lihat bersama ya 2 menit ya. It's a movement of people like me. And me. It's a movement of people like you. We call it Me to We. Me to we means living your life as a socially responsible global citizen. It's about believing a better world is possible. In my world, We all work together. ending poverty is possible. All girls go to school. Apathy is not in my vocabulary. I'm a shameless idealist. I'm proud of it. Through Me to We, I can make responsible choices About what I wear. How I spend my summers. How I travel. and how I consume. And I know that when I buy a book, I get a book too. And when I give a gift to a loved one. I know how that gift was made. Handmade by mamas like me. So I can support my family. And best of all, through my daily choices, I help to support the work of Free the Children. An organization I really care about. That creates sustainable change. Now I can provide clean water for my family. Now I can go to school. Free the Children allows us to give health care to those that need it the most. I am empowered. Me to We. Better choices for a better world. We are responsible for each other. There is nothing we cannot do if we just put our minds to it. In my world, I can make a difference every day. Not just in tax time. Every single day. Changing the world is, in the words of Mahatma Gandhi, becoming the change that you wish to see. Changing the world is hope. Changing the world is our job. Is global. Is empowering. It's for everyone. Never ever doubt that you can change the world. You are not our future, you are our right now. We are all in this together. Striving to create a better world. It's about taking action. One heart,
with courage is a majority. And together, we're going to show that a different world is possible. Teman-teman, Me to We itu jadi sebuah movement yang besar sekali. Saya lihat ini kalau nggak salah tahun 2017, ya beberapa tahun yang lalu. Dan Me to We ini didirikan oleh Craig and Mark. Dua orang bersaudara yang satu waktu mereka itu pergi kalau nggak salah ke Afrika, ya mereka jalan-jalan. Lalu kemudian si Mark ini hatinya tuh digerakkan. Dia sedih lalu kemudian dia buat satu gerakan yang kemudian kokonya ya ikut gabung. Waktu itu umur mereka berapa? Waktu itu umur mereka baru 12 dan 14 tahun kalau nggak salah. Dan kemudian dua orang ini mulai membuat movement. Dia ngajak temannya lagi. Jadi satu movement, satu kelas. Mulai jadi satu sekolah. Jadi besar sampai hari ini Me to We itu jadi jaringan, jadi pelawan social entrepreneur yang cukup besar di dunia ini. Tapi itu dimulai dari anak remaja umur 12 tahun. Teman-teman, saya mau bilang begini. Satu orang itu kalau dikolaborasi dengan orang lain, itu akan bisa membuat sesuatu yang lebih besar. Kalau Craig and Mark ini bisa membuat sebuah movement yang kemudian akhirnya mempengaruhi banyak hidup orang yang hidup susah di negara-negara yang susah seperti Afrika, atau mungkin ada bagian yang mungkin hari ini mereka juga kerja di Indonesia, ada jaringannya di sini yang membantu orang-orang susah. Saya yakin dan percaya kalau kita mau bergandengan tangan, kalau kita tidak hanya berpikir tentang diri kita, tapi kita memikirkan perbedaan yang lebih besar apa yang Tuhan ciptakan bagi kita, saya rasa kita bisa lakukan yang lebih baik. Dan itu butuh kita bersama, butuh kita menyingkirkan kepentingan diri kita. Justru dalam perbedaan itu kita bisa melengkapi satu dengan yang lain. Teman-teman, saya mau bicara begini kepada teman-teman yang sudah melayani. Saya bersyukur karena teman-teman berfungsi seperti yang Tuhan mau. Tetapi jangan kemudian jauh dari Tuhan. Karena tadi saya bilang ada jemaat di Korintus yang punya karunia rohani yang luar biasa. Mereka sepertinya diberikan kemampuan oleh Roh Kudus. Tetapi karena kepentingan diri mereka nggak ngerti apa yang kepala inginkan, apa yang Kristus inginkan. Sehingga kemudian dengan kemampuan itu mereka saling menyakiti. Teman-teman yang melayani, biarkan kemampuan rohani yang Tuhan berikan kepadamu bisa menjadi sesuatu yang indah Tuhan bisa pakai. Sebab itu lekat dengan Tuhan. Jangan melayani tapi jauh dari Tuhan. Ambil waktu untuk pahami apa yang Bapa mau, apa yang Kristus mau, bukan saya yang mau. Teman-teman, tahun ini saya punya satu disiplin rohani. Apa yang saya pikirkan baik, saya ambil waktu 1-2 hari. Saya doa kepada Tuhan, apakah ini baik? Apakah ini baik? Saya baca firman Tuhan, saya baca komentari, mau khotbah, tapi saya berhenti sebentar. Saya ambil waktu 1 hari untuk tanya, Tuhan ini semua udah oke, tapi apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Bukan apa yang saya mau sampaikan. Saya berharap teman-teman yang melayani, lekatlah dengan hati Bapa. Yang kedua, izinkan saya bicara untuk teman-teman yang belum melayani. Kamu bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau hari ini kamu datang ke gereja ini dan kamu nggak lakukan apa-apa, kamu datang karena mungkin orang tuamu suruh kamu datang ke gereja, ikut. Tapi hari ini kamu dengar firman Tuhan, saya mau bilang begini, jangan jadi anggota tubuh yang tidak berfungsi. Kamu tahu apa sebutannya untuk anggota tubuh yang tidak berfungsi? Namanya stroke. Dan kalau orang kena stroke, maka nggak bisa lakukan banyak. Andai kata teman-teman saya pernah kena stroke, tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Tangan saya waktu kena stroke, tangan saya nggak bisa digerakin, teman-teman. Bayangkan kalau hari ini saya berdiri di depan ini, dan tangan kanan saya nggak bisa digerakin. Dan sementara tangan yang saya pakai untuk beraktivitas melakukan banyak itu adalah tangan kanan. Saya nggak berfungsi, susah ngetik dengan tangan satu, jadi lambat. Sebab itu saya yakin
Tuhan mau kamu berfungsi. Pulang dari sini ambil satu tindakan. Kamu hubungi kakak atau koko komselmu, koko komitmu, atau kamu boleh ngomong sama Cigebi, atau ngomong sama teman-teman yang pelayanin, saya mau melayani, saya bisa ini. Kasih saya, training saya, latih saya mau pelayanan. Biarlah teman-teman kita jadi sebuah gereja. Ya. Karena gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota dan mari kita berfungsi bersama, saling menguatkan sehingga dunia itu melihat kesatuan kita sebagai pantulan kasih Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang menolong kami untuk dapat melihat lagi bahwa perbedaan bukanlah masalah. Perbedaan justru adalah natur yang Tuhan berikan buat kami. Di dalam perbedaan harusnya kami dapat saling melengkapi. Tapi seringkali kami tidak melihat gambaran besar yang Tuhan berikan. Kami lebih suka dengan kepentingan diri kami sendiri. Hari ini Tuhan, tolonglah kami untuk memahami tujuan yang lebih besar itu, tujuan Tuhan dalam diri kami. Sehingga biarlah dalam komunitas ini menjadi satu komunitas seperti sebuah gambar puzzle yang lengkap, yang memantulkan kasih Kristus bagi dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.